Di sini itu ada sejarah besar yang Tekesidem itu bahasanya. Satu orang yang di sini itu dulu siapa? Siapa itu? Raden Wijaya. Apa maksud dari goresan-goresan ini? Kalau bangunan, kalau pendopo kecil ada memang di sana. Status Mojopahit pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pekutan Pring, jumpa lagi bersama kami. Saat ini kami berada di Dusun Karangasem, Desa Karangasem, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto. Mas Abdul Karim ini adalah juru rawat sendang di sini yang Mas ketahui ini tentang cerita rakyat ataupun sejarah keberadaan dari tempat ini, Mas. Apa itu? Tempat ini ya dulunya itu cuma ada telaga gitu, telaga Kepo. Asalnya ya dibuat mandi sama orang kampung, terus longsor lagi ketimbun tanah lagi, terus dipelihara lagi, dianu lagi, tertimbun lagi, terus dan seterusnya. Terus terakhir ini saya dan teman-teman punya asa untuk memelihara gitu sampai sekarang ini merawat. Dan alhamdulillah akhirnya diberi petunjuk sama yang kuasa sedikit demi sedikit aslinya siapa yang di sini, sejarah apa yang di sini akhirnya terungkap sedikit demi sedikit. Gitu. Apa yang terungkap itu, Mas? Nah, salah satunya Padusan ini dulu orang kampung sini menyebutnya namanya Telogo Kepo. Akhirnya saya dikasih tahu namanya itu Padusan Panglebur. Itu Padusan Panglebur. Terus selain daripada itu? Terus daripada itu dia bilang di sini itu ada sejarah besar yang Tekesidem gitu bahasanya. Tapi saya kan kurang paham apa itu Kasim apa. Akhirnya saya terus saya gali terus, sabar terus, berdoa terus, akhirnya dikit demi dikit ada apa itu ditunjukkan itu loh. Kalau di sini itu di sana di atas ada padepokan, ada itu padepokannya siapa. Terus di sini itu pernah ada siapa gitu. Saya dikasih tahu cuma satu orang yang di sini itu dulu siapa. Siapa itu? Raden Wijaya. Artinya masa peradaban Raden Wijaya, masa kekuasaan Ronggolawe. Berarti dulu itu pertapa di sini, pernah bertapa, terus minta sama yang kuasa dibikinin ini buat keluarganya, buat putri-putrinya, akhirnya jadi ini bukan manusia yang ini. Jadi Padusan ini muncul dengan sendirinya ya dari yang kuasa atas permintaan dari permohonan doa Prabu Raden Wijaya itu. Selain itu, Mas, sumber tadi kan berdasarkan dari sudut pandang spiritual, katakan gitu ya. Adakah sosok yang memberitahu atau memang hanya bisikan dalam jumenengi panjenengan? Bisikan, terus ada tamu-tamu, dia kan bilang hati-hati kalau pesanku kadang lewat tamu. Kadang tamu itu bilang gini mas, terus saya satukan sama mimpi saya, akhirnya sambung gitu. Iya. Ada lagi, Mas, selain itu, Mas? Kalau pengetahuan saya itu masalah yang di sini itu aja sudah cukup. Lainnya kelihatan, cuma saya belum berani, belum waktunya. Waktunya. Nanti kalau waktunya Salah pasti satu berani. iya. Ya itulah teman-teman, sedikit cerita dari sudut pandang spiritual juru pelihara. Ya kalau di ini katakan pintu masuknya ya Mas Karim ya. Artinya pintu gerbang masuk sana. gerbang masuknya justru dari sana. Dari sana.
Saya kan tahunya dikasih tahu. Iya. Karena memang akses secara nyatanya di sana mungkin tidak ada begitu. Nggak ada. Agak ada akses ya. Berarti ini langsung menuju ke sawah. Sawah kedepokan apa gitu. Banyak batu-batu teman-teman, yang di tengah-tengahnya mesti ada cekungan. Kalau ini katakan sebuah lumpang, tidak. Kenapa? Karena lumpang itu fungsinya untuk meracik sebuah jamu ataupun bumbu, pasti lebih cekung agak ke dalam. Berarti ini adalah yoni. Jadi yoni itu di masa itu memang bermacam-macam. Ada yang yoni yang khusus untuk rakyat biasa, ada yang untuk bangsawan, lebih mewah lagi lah katakan yoninya atau lingga yoninya. Dan ketika itu yoni ini dikhususkan untuk orang-orang yang di istana, dan itu pasti lebih mewah lagi. Jadi cekungan ini adalah yoni, dan ketika lingganya seperti ini teman-teman. Nah ini bismillah, ini adalah lingganya. Ketika masuk lebih dalam lagi, nah ini ada batu ya, ada batu seperti ada goresan apa ya, kami belum tahu apa maksud dari goresan-goresan ini. Kalau saya hitung ya, goresan-goresan ini teman-teman, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ada 12 goresan. Tadi sudah saya sempat bertanya kepada Mas Karim selaku juru pelihara di sini, apakah batu ini goresan ini goresan baru? Ternyata tidak teman-teman. Waktu ditemukan di sini, ini sudah memang seperti ini bentuknya, ada goresan-goresan. Kita coba masuk ke dalam. Ini ada batu yang berlubang. Nah, kalau ini mungkin lesung ya, lesung besar, karena cekungan yang di dalam sini ini sangat lebih ke dalam, dan lubang yang ini mungkin dari hasil aus ya, mungkin hasil dari aus. Ini hanya perkiraan saya teman-teman. Apakah ini memang dibuat berlubang atau dulunya di sini buntu dan karena aus sehingga berlubang. Ada juga lingga yoni, ini lingga. Sederhana sekali teman-teman. Jadi filosofi lingga yoni ini adalah ketika dokhiriyah dan rohani itu menyatu menjadi satu, maka seseorang akan kenal dengan dirinya. Itu kuncinya. Makanya dulu untuk mewujudkan rasa kenal terhadap dirinya melalui bentuk-bentuk seperti lingga yoni ini tadi. Di sini ada sebuah makam. Jadi di sini ada sebuah makam teman-teman, yang menurut keterangan dari Mas Karim ini adalah makam yang putri. Yang memberitahu bahwa ini adalah makam yang putri siapa? Sutomo itu. Yang Sutomo itu. Yang Sutomo niku siapa Mas Karim? Ya suaminya katanya. Yang sering masuk di waktu spiritual panjenengan. Iya. Jadi namun belum ada namanya ya, masih Katanya putri yang aja putri. cukup. Putri saja cukup. Iya. Kita mencoba keliling-keliling lagi teman-teman. Iya. Ini adalah telaganya teman-teman. Banyak sesuatu kejadian yang di luar nalar ketika ada orang yang sakit stroke atau lumpuh ya Mas Karim ya. Iya. Ya, yang tadi waktu kita masuk itu ada mbahnya itu dalam keadaan stroke itu dulu, Iya. dulunya awalnya melakukan mandi di telaga ini. Iya. Sendang panglebur, padusan panglebur, iya. padusan panglebur. Selama berapa hari waktu itu katanya sudah ada
45 hari dari sekarang, 45 hari. Yang dulunya, yang waktu itu waktu kesini masih belum bisa berjalan. Nggak bisa berjalan, nggak bisa berjalan. Stroke ya Mas Karim waktu itu. Iya, nggak bisa apa-apa sudah, nggak bisa apa-apa. Akhirnya tiap hari ke sini, akhirnya alhamdulillah selama belum genap 40 hari sudah bisa berjalan. Akhirnya 40 hari kan dia punya nandar, akhirnya terus ke sini bawa bancaan gitu. Sebagai wujud rasa syukur. Bersyukur gitu. Ini adalah padusan Panglebur, recommended banget bagi teman-teman yang ingin sowan ke sini. Barangkali dengan mandi di sini Allah mengangkat penyakit dari apa yang dideritanya, begitu. Oke, kita coba masuk ke sini teman-teman. Mas Karim, ini apa Mas Karim? Enggak, maksudnya ada sumberkah, memang sumber utamanya di sini? Ini sumber utamanya di sini. Sumber utama paling utama di sini katanya itu. Jadi di sini itu Mas, saya juga yang saya tahu aja ya, yang saya tahu. Sumber yang sini sama yang situ itu beda. Di sini katanya yang utama ini bisa buat pengobatan. Yang di sana kanuragan gitu dulunya, kanuragan. Untuk mengasah ilmu. Ya, habis diajari kanuragan apa bela diri, terus pertapa, terus terakhirnya berendam di sini. Nah, saya kan tapi terakhir. Sumber yang sebelah sana. Iya, pokoknya di dalam kolam sini. Di dalam kolam. Lihat kepalanya aja gitu loh, seperti berendam gitu. Nah, itu yang saya tahu. Ya. Alhamdulillah, banyak pengetahuan baru yang belum kami dapat teman-teman, bahwa adanya sumber di Karangasem ini. Menurut keterangan dari Mas Karim, sumber ini adalah sumber yang utama yang alhamdulillah manfaatnya untuk pengobatan. Makanya gini loh Mas, akhirnya kan sambung lagi, mengapa kok Raden Wijaya sama Ronggolawe sini, terus airnya mintanya air gini, minta kanuragan, tempat kanuragan. Dulu waktu pertama Mbabah bikin kerajaan Majapahit kan butuh pasukan, butuh kekuatan besar. Nah di sini itu tempatnya Panglima Perang di Gembleng, di sini semua. Contohnya banyak lumpang-lumpang, banyak buat numbuk-numbuk obat gitu, ramu-ramuan zaman dulu kan ramuan. Nah itu banyak batu-batuan buat numbuk obat yang terluka habis perang gitu. Ya ini teman-teman, seperti keterangan dari Mas Karim, selain dari Linggayoni juga ada lumpang-lumpang. Nah kalau ini lumpang, perbedaannya kan kalau yang di depan tadi cekungannya tidak begitu dalam, kalau ini cekungannya lebih dalam. Jadi ini dipastikan adalah lumpang teman-teman, yang dikhususkan fungsinya waktu itu untuk menumbuk ramuan, jamu, ataupun bumbu-bumbu dapur ataupun yang lainnya. Artinya meracuk ditumbuk di sini. Nah, ada sebuah lingga juga ini, namun sudah aus teman-teman. Jadi mohon maaf, permisi saja sebelumnya. Kenapa di sebuah tempat-tempat yang disakralkan katakan ya, ada seperti bunga ataupun pembakaran Yosua. Jadi gini filosofinya, bunga itu perwujudan dari keharuman, Yosua pun adalah perwujudan dari keharuman. Ketika seseorang itu mengharumkan sebuah tempat, maka pesan nenek moyang kita itu dengan seperti ini, adanya tabur bunga, adanya pembakaran dupa ataupun pembakaran Yosua. Jadi maksudnya pesan dari nenek moyang kita, leluhur kita itu harumkan tempat ini. Harumkan tempat ini, apa yang Anda ketahui dari tempat ini, ada kebaikan apa di tempat ini, maka harumkan. Artinya ketika sudah tahu
kebaikan dari tempat ini, manfaat dari tempat ini seperti apa, maka jalankan. Disitulah kalian akan sudah mengharumkan dari tempat yang Anda kunjungi. Itu adalah pesan dari nenek luhur kita itu. Jadi bukan berarti makani jin opo. bukan bentuk dari musyrik, syirik, iki makani jin, iki makani bukan. Jadi maknanya seperti itu. Karena waktu itu belum ada alat canggih seperti saat ini. Kalau saat ini mungkin pesannya dikirim lewat WA ataupun yang sebagainya begitu Mas Karim ya. Tapi pesan leluhur itu melalui dari perwujudan filosofi. Seperti satu contohnya Padusan Panglebur ini dulunya itu adalah telaga kepuh ya Mas Karim ya. Berarti ada sebuah pohon kepuh. Ada. Ini apa pun di? Yang sana. Sampun Di sana ada bawah besar Mas. Besar sekali. Segini lebar besar. Terus di sini juga ada pohon ini, cuma di situ. Keduanya roboh. Akhirnya ganti kepuhnya itu. Nah, itu. Ya. Itu juga ada ceritanya itu. Gimana itu Mas Karim? Nah, ceritanya itu gini. Saya kan juga nggak tahu awalnya. Berhubung saya di sini akhirnya ditanyakan kenapa pohon kepuh itu kok roboh, terus bagaimana reaksinya potongan pohon kepuh itu dibuat masjid loh gitu. Akhirnya saya di sini berdoa, minta anwan, isyarah, minta petunjuk, akhirnya dapat jawaban. Soalnya kepuh roboh itu sengaja dirobohkan sama Eyang Sutomo itu. Katanya di tengah-tengah masyarakat itu sedang mau bikin acara buat masjid gitu loh, rencana bangun masjid baru tapi gak punya biaya. Akhirnya kepuhnya itu dirobohkan sama Eyang dan Sutomo. kayunya dimanfaatkan untuk sebagian dari pembangunan masjid. Iya, yang kayu besarnya dibuat atap, dibuat gawang-gawang. Nah, yang rancak-rancak itu dibuat membakar batu bata merah itu. Alhamdulillah teman-teman. Dulu sebelum menjadi Padusan Panglebur, tempat ini dikenal dengan Telaga Kepuh, gitu ya Mas Karim ya. Kalau kita melihat dari filosofi kepuh adalah kekepani sesepuh. Jadi ayo dihormati, sesepuh kita itu dihormati dengan cara yang baik menurut panjenengan, menurut pemirsa Pungutan Pring. Ada sebuah lingga juga di sini yang sangat besar. Apakah ini sebuah lingga atau patok pembatas dari sebuah tempat? Ada informasi enggak dari sudut pandang si Petualang Mas Karim tentang keberadaan batu yang besar? Belum. Banyak versinya itu banyak. Ada yang bilang itu lingga, ada yang bilang itu tapal batas gitu. Saya kan nggak ngerti, saya cuma menampung aja gitu. Namun kalau ini tapal batas, bisa jadi tapal batas. Banyak misteri juga teman-teman di tempat ini. Ada lagi kira-kira Mas Karim selain dari ini? Maksudnya di sini masalah tentang bukti-bukti sejarah, bukti-bukti artefak seperti tembikar banyak di rumah saya. Saya simpan di rumah soalnya di sini belum ada tempatnya. Ada yang seperti pecah-pecahan apa itu gerabah dari tanah liat, keramik, batu-batu bulat-bulat gini, seperti penumbuk yang halus-halus gini. Adakah pernah ditemukan di sini batu yang bertulis? Saya itu kurang soalnya gini Mas, dari dulunya itu sekarangnya di sini sudah banyak yang dicuri orang. Ini di atas kan sawah ya? Banyak yang dicuri orang. Banyak aslinya, cuma banyak yang keluar udah. Saya yang saya selamatkan cuma ini. Ya, mohon doanya teman-teman untuk Mas Karim, semoga selalu diberikan kekuatan, sabaran. Tanpa beliau mungkin saat ini kami tidak bisa menikmati, ya kan? Tidak bisa melihat keberadaan dari sendang, bukti-bukti artefak-artefak kuno. Karena Mas Karim kita bisa melihat di sini. Ya teman-teman,
kita mencoba menelusuri dari keberadaan Padusan Panglebur. Di situ ada Mas Tony Indigo dan Mas Den Seputar Muda. Seperti apa penjelasannya nanti, ikuti terus penelusuran kami di Pungutan Pring.